Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanah merupakan salah satu keahlian yang sangat dianjurkan dalam agama. Kekuatan yang disertai dengan insting yang kuat menjadikan olahraga ini menjadi salah satu ikon terpenting dalam sejarah kehidupan dunia. Namun tahukah kita bahwa dalam sejarah orang-orang yang ahli dalam memanah dipakai sebagai pasukan elit dan sangat ditakuti? Oleh karena itu, kami akan membahas 3 pemanah muslim terhebat dalam sejarah. Sebelum kita lanjut, kami mengharap dukungan dari kawan-kawan semua untuk membesarkan channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk Islam. Oleh karena itu, beliau termasuk salah satu dari 10 sahabat radhiyallahu anhum yang dijamin masuk surga. Beliau juga merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ayah Sa'ad, Malik bin Wuhaib, adalah paman dari ibunda Aminah binti Wahab serta paman dari Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Pada umur 17 tahun, hidayah Islam masuk lewat sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara yang masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah yang mendahului keislamannya. Beliau dikenal dengan ahli ibadah dan sangat pemberani dalam setiap medan pertempuran. Keterampilan yang beliau miliki salah satunya adalah beliau sangat ahli dalam memanah, sehingga beliau dijuluki seorang yang pertama kali melempar anak panah di jalan Allah. Dalam beberapa sumber sejarah, beliau mampu melumpuhkan puluhan lawannya dengan satu anak panahnya saja. Setelah melesatkan satu anak panahnya, Sa'ad pun mencabut anak panah tersebut dari tubuh musuhnya dan menembakkannya lagi ke musuh lainnya dengan bidikan yang luar biasa. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tebusan untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3755. Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku belum pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menebus seorang dengan ayah dan ibunya kecuali Sa'ad. Sungguh dalam perang Uhud aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya." Sa'ad juga sangat dikenal sebagai salah satu penunggang kuda terbaik di kalangan bangsa Arab dan sebagai salah satu sahabat yang doanya sangat mustajab. Semua itu ia peroleh karena doa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, tepatkan lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Hadis riwayat Al-Hakim. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah sahabat yang menaklukkan Persia dalam perang Qadisiyah. Suhaib Ar-Rumi. Beliau radhiyallahu anhu sangat dikenal di kalangan bangsa Arab sebagai pedagang yang sukses dan orang yang paling tepat sasaran dalam memanah di kalangan bangsa Arab. Nama beliau adalah Suhaib bin Sinan bin Malik. Beliau berasal dari Basrah, suku Arab asli. Namun beliau tumbuh di kalangan Romawi. Dalam sejarahnya, suatu hari orang-orang Romawi menyerang daerahnya dan Suhaib radhiyallahu anhu dijadikan budak dan tumbuh besar di kalangan Romawi. Oleh sebab itulah beliau disebut Suhaib Ar-Rumi. Karena kualitas dan kecerdasan serta keahliannya dalam bidang pertempuran, beliau pun dimerdekakan dari status budak oleh Abdullah bin Jad'an.
dan memulai hidupnya sebagai pedagang yang sukses di Jazirah Arab. Suhaib merupakan as-sabiqun awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebab keislamannya, ia masuk Islam bersamaan dengan sahabat mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kisah heroiknya dikenal saat ia berhijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu Suhaib berjalan sendirian dan dihadang oleh orang-orang Quraisy. Suhaib berkata kepada mereka, "Bukankah kalian tahu siapa aku dan bagaimana keahlianku dalam memanah? Sungguh aku akan melontarkan anak panahku tepat di leher kalian. Dan jika anak panahku habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian." Mendengar ucapan tersebut, orang-orang Mekah merasa ketakutan. Meski jumlah mereka banyak, akan tetapi mereka juga tahu siapa yang mereka hadapi. Seorang Suhaib Ar-Rumi, salah seorang dari Jazirah Arab yang sangat ahli dalam memanah. Hingga akhirnya orang-orang Quraisy pun mengizinkannya pergi dengan syarat meninggalkan semua hartanya. Sesampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji atas apa yang dilakukan Suhaib. "Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya." Suhaib berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jibril yang memberitahuku." Lalu turunlah ayat, "Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Pada bulan Syawal 38 Hijriah, di usianya 70 tahun, beliau pun wafat di Madinah. Rafi' bin Khadij. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. Salah satu perang bersejarah yang pernah ada dalam ingatan umat terbaik ini adalah Perang Uhud, di mana perang tersebut banyak di antara para pejuang muslim gugur. Salah satunya Hamzah radhiyallahu anhu. Akan tetapi, di balik itu semua, terdapat seorang pemuda yang gagah berani, yang tak gentar oleh cahaya pedang musuh, dan menjadikan ia sebagai pejuang di antara pejuang hebat lainnya. Pemuda yang baru berumur 15 tahun ini menjadi ikon bersejarah bagi para pemuda setelahnya karena keberanian dan keahliannya dalam memanah. Ia bernama Rafi' bin Khadij. Dalam sejarah dikisahkan, sebelum dimulainya perang Uhud, banyak di antara para pemuda yang ingin ikut dalam berperang demi membela agamanya. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Namun mereka ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena usianya yang masih sangat muda. Di antara yang ditolak juga terdapat seorang pemuda yang bernama Rafi' bin Khadij dan saudaranya Samurah bin Jundub. Namun berbeda dengan yang lainnya, Rafi' tidak terima dan tetap memaksa ingin ikut dalam perang tersebut karena girahnya akan pahala yang didapat. Singkat cerita, ayah Rafi' yakni Khadij menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar anaknya diizinkan ikut dalam barisan pasukan dan mengatakan jika anaknya sangat ahli dalam memanah dan menombak. Singkat cerita, Rafi' pun menunjukkan skill memanahnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir semua yang hadir takjub melihat ketepatan dan kuatnya lesatan lontaran panah tersebut. Hingga akhirnya beliau pun diizinkan ikut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kabar demikian, saudaranya Samurah bin Jundub tidak terima dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jika aku bergulat dengan Rafi', niscaya akulah pemenangnya. Maka izinkanlah aku ikut dalam barisan pasukanmu." Hingga akhirnya keduanya pun diizinkan ikut.
بإشلاء الرجال. Inilah sejarah singkat para superhero yang kini terlupakan oleh kita. Banyak di antara kita terlena oleh nama-nama fiksi seperti Robin Hood dan Hawkeye. Sementara kita punya hero yang namanya sudah tertulis dalam tinta emas sejarah dunia. Dan juga inilah olahraga yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat mempelajarinya. Seperti dalil berikut dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar tentang ayat, dan persiapkanlah bagi mereka al-quwwah atau kekuatan yang kalian mampu. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa al-quwwah itu adalah skill memanah, diucapkan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 1917.